Bayangin kamu lagi ngerjain skripsi bareng teman. Bulannya barengan, dosennya sama, bahkan sering nonton bareng buat nugas. Tapi anehnya, dia udah selesai, sidang, wisuda, sementara kamu masih stuck di bab 2. Sakitnya bukan cuma karena ketinggalan, tapi karena kamu ngerasa ada yang salah sama dirimu. Padahal, bukan masalah pintar atau enggak. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kamu mungkin pernah merasa semangat di awal, bikin target, tapi di tengah jalan malah kehilangan arah. Niatnya nulis sehari 2 halaman. Sehari cuma buka laptop tanpa ngetik apa-apa. Bahkan ada rasa iri tiap lihat temen update progres. Kamu mulai nanya ke diri sendiri, kenapa aku gak bisa kayak mereka? Kalau kamu merasa relate sama itu, tenang. Kamu gak sendirian. Banyak mahasiswa yang ngalamin pola yang sama. Semangat di awal, stuck di tengah. Nah, di titik ini, biasanya kita nyari kambing hitam. Entah itu dosen yang susah ditemui, aturan kampus yang ribet, atau situasi hidup yang lagi berat. Tapi kalau mau jujur, seringkali masalahnya bukan di luar. Masalahnya ada di dalam. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekedar teknis kampus, pikiran, dan perasaan kita sendiri. Kalau kita jujur, masalah skripsi jarang tentang teori yang rumit atau dosen yang killer. Masalahnya justru ada dalam kepala. Kita sering terjebak dalam dua penjara, penjara pikiran dan penjara perasaan. Di penjara pikiran, kita terlalu sibuk memikirkan hasil. Apakah ini akan disetujui dosen? Apa kata orang tua kalau aku lama lulus? Bagaimana kalau salah? Atau mungkin bagaimana kalau revisi? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti benalu, menghisap habis energi sebelum kita sempat menuliskan satu paragraf pun. Lalu, ada penjara perasaan, rasa malas yang tumbuh dari ketakutan, rasa minder karena membandingkan diri dengan teman. Kita bukannya gak bisa nulis, tapi terlalu sibuk menyiksa diri dengan kalimat-kalimat yang belum terjadi. Dan disinilah banyak orang yang menyerah. Ada yang lari ke hiburan, ada yang ngeles dengan kata lagi proses, padahal sebenarnya berhenti. Ada yang pura-pura sibuk, padahal hatinya kosong. Skripsi akhirnya bukan lagi tentang menulis bab 3, tapi tentang melawan ego, melawan rasa takut, melawan kebiasaan menunda. Dan ironisnya, musuh terbesar bukan dosen, bukan pula aturan kampus, tapi diri kita sendiri. Sampai akhirnya, ada satu momen yang sering jadi titik balik. Saat kita sadar, skripsi bukan monster. Ia hanya cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita sosok yang menepati janji atau yang lari dari tanggung jawab? Di titik itu, kita berhenti mengejar kesempurnaan. Lalu melangkah dengan sederhana. Satu paragraf per hari, satu revisi per pertemuan. Dan justru langkah kecil yang konsisten itulah yang mempercepat perjalanan. Orang yang cepat skripsi bukan berarti tanpa rintangan. Bedanya, mereka berani menghadapi. Mereka tidak menunggu inspirasi datang. Mereka yang menciptakan gerak. Karena mereka tahu Allah tidak menilai hasil akhir yang indah, tapi kejujuran usaha yang nyata. Dan disitulah letak rahasianya. Skripsi menjadi ibadah ketika kita niatkan sebagai amanah. Ia bukan sekadar kertas tebal, tapi latihan menepati janji pada diri sendiri, pada orang tua, dan pada Allah. Maka jangan kaget kalau ada yang cepat selesai. Bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka berani menghadapi dan berani menyerahkan hasilnya kepada yang maha mengatur. Ingat, skripsi itu bukan perlombaan, tapi pertarungan dengan dirimu sendiri. Dan pertanyaan sebenarnya bukan kenapa orang lain cepat selesai, tapi apakah kamu sudah menepati janji pada dirimu dan pada Allah. Kalau kamu merasa video ini menampar, jangan berhenti di rasa sakitnya. Jadikan ia langkah awalmu. Subscribe untuk menemukan cara berpikir yang membuat ilmu punya nyawa. Saya Rizal, sampai jumpa di video berikutnya.